Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul dalam rangka mengantar tugas, ya. Nah, sekaligus kalian mengantar tugas, Bapak akan berikan oleh-oleh kepada kalian untuk bisa nanti kalian pahami, ya. Nah, sebagaimana biasa itu kelas, ya, anak-anak Bapak khususnya kelas 8 di awal semesternya itu akan Bapak berikan tips mengenai, ya, tata cara pengelolaan, ya, atau tentang penanggulangan, ya, COVID-19, ya. Dan ini sangat penting sekali. Jadi ini cuma hanya Bapak berikan pada kalian semua supaya kalian bisa memahami, ya. Kenapa harus pakai masker, ya, kenapa harus cuci tangan, kemudian kenapa harus jaga jarak. Nah, ini yang harus kalian pahami, ya. Nah, Bapak menyampaikan, ya, materi ini tujuannya adalah agar kalian tahu. Kalau kalian sudah tahu, ya, mudah-mudahan kalian bisa menghindarinya. Oke, ya. Namun sebelum itu izinkan Bapak dulu, ya, bertegur sapa dengan kalian, ya. Yang sudah datang ini ada Anggara, kemudian Aurel. Ya, yang mau masuk silakan. Beta Gloria Pasaribu, ya. Kalau salah namanya tolong diberitahu. Kemudian Duita Maharani, Zaki belum datang, ya. Fahri Rizal, Julia Dwi Harika, Hairika, ya. Lisiani Ziliwu, Requel Stephen Siagian, Rizky Nanda, Salsabila, Tepu Yuda Irawan, Zahra Aulia. Baik para siswa, jadi itu sebabnya Bapak mengajak kalian, ya, lebih kurang setengah jam ke depan memahami COVID, ya. Jadi COVID ini perlu kita pahami, ya, supaya kita bisa menghindarinya, ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada COVID, Bapak ingin bertanya pada kalian dulu, COVID itu termasuk virus kah atau termasuk bakteri? Nah, termasuk virus. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, apa sih bedanya antara virus dengan bakteri? Nah, ini lagi. Apa sih bedanya antara virus dengan bakteri? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Kalau ada yang bisa jawab dengan benar, Bapak kasih nilai IPA-nya, nanti Bapak naikkan 5 poin. Ayo. Sebetulnya tidak susah-susah para siswa, ya. Perbedaan virus dengan bakteri ini yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Ini virus, ini bakteri. Nah, ya, perbedaan virus dengan bakteri ini harus diketahui dulu. Yang pertama adalah ukuran. Ini lambangnya, ya, ukuran, ya. Kalau virus ini kita ambil perumpamaan, ya. Kalau virus itu ukurannya
0,001 milimikron. Ya, 0,001 milimikron. Nah, kalau bakteri 0,01 mikron. Mana yang lebih besar? Hah? Bakteri. Bakteri ini yang besar ini. Artinya apa? Bakteri bisa kita lihat dengan mikroskop biasa. Mikroskopnya ada di labor kita. Ya. Tapi kalau virus ini tidak bisa kita lihat dengan mikroskop biasa. Ya. Bisa kita lihat dengan mikroskop elektron. Ya. Mikroskop elektron. Yang harganya lebih kurang 1 miliar. Satu. Ya, ini sangat mahal ini. Ya, sangat mahal. Jadi harganya lebih kurang 1 miliar. Ya, tergadai sekolah kita. Ya, baru dapat 1 mikroskop elektron. Ya, para siswa silakan masuk yang terlambat. Masuk dari belakang, Nak. Masuk dari belakang. Nah, yang cowok mungkin bisa maju agak ke depan sedikit. Nah, silakan duduk aja dulu. Nanti selesai penyuluhan baru menyerahkan tugasnya. Silakan duduk aja dulu. Ya. Jangan numpuk begitu, lihat temannya. Tidak ada yang menumpuk ya. Nah. Ya. Kamu isi depannya lagi tuh. Sini sedikit, di tengah. Di tengah. Nah, sini pun boleh lah kamu. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Ya. Jadi ukurannya virus lebih kecil. Ya. Sebetulnya loh. Virus itu kalau kalian pakai masker itu tidak ada gunanya sebetulnya. Bapak sampai. Tidak ada gunanya. Lalu kenapa kok disuruh pakai masker? Nah, di sini lagi perbedaan antara virus dengan bakteri. Kalau virus dia dapat hidup kalau ada makhluk yang ditumpanginya. Ya, kalau ada makhluk hidup yang ditumpanginya. Ya. Artinya apa? Kalau virus itu tidak dapat hidup kalau tidak ada makhluk hidup. Ya. Dia tidak dapat hidup kalau tidak ada makhluk hidup. Makanya dia senang dengan kita. Ya. Nah, gejala virus itu gampang, influenza. Itu salah satunya. Ya. Jadi virus ini ya, dia harus ada hostnya. Harus ada hostnya, makhluk yang ditumpanginya. Tapi kalau bakteri tidak ada makhluk hidup, dia masih bisa hidup. Ya, jadi tidak perlu host. Jadi kita buat di sini in host. Tidak perlu dia ya makhluk hidup untuk menumpang. Ya, nah ini bedanya. Ya. Jadi kalau bakteri, Bapak contohkan dia bisa hidup pada nasi. Nasi benda mati itu benda hidup? Hah? Mati. Kan udah masak, udah matang. Ya, bakteri bisa hidup situ. Tetapi virus tidak bisa hidup. Ya. Jadi kenapa kok kita harus pakai masker? Apa yang bisa jawab? Ayo. Kenapa harus pakai masker? Nah,
istilah ini? Droplet. Kenapa? Hah? Kalau istilah kita droplet itu sama dengan tempias. Sama dengan pada saat kita ngobrol, muncrat. Air ludah itu muncrat keluar. Ciprakan air ludah itu namanya droplet. Ya. Ciprakan air ludah itu kalau kita ngomong itu nak, ya. Seperti sekarang ini kalau tidak pakai masker itu paling dekat 1 meter ya jaraknya. Apalagi kalau bersin. Bapak bersin sini itu sampai Ziliwu tuh bisa sampai air ludahnya. Bapak bersin sini sampai. Jadi jarak berapa? Jaraknya lebih kurang bisa sampai 2 meter maksimal. Ya. Jadi itulah sebabnya kita diwajibkan pakai masker. Kalau ukuran virus ini nak, tidak bisa kita pakai masker. Tembus deh. Ya. Virus itu tembus itu. Jadi masker ini gunanya untuk apa? Supaya droplet ini tidak kena dengan kita. Bapak mungkin sudah cuak-cuak, sudah ngobrol, sudah banyak cerita, ya, tapi dropletnya tidak sampai sama kalian. Kenapa? Hah? Karena Bapak sudah dibatasi oleh masker. Nah, itu sebabnya kita diwajibkan pakai masker. Ya. Memakai masker ini maksimal 8 jam. Maksudnya masker yang satu ini. Jadi nanti kalau setelah 8 jam bagaimana? Diganti. Ya, diganti. Apalagi maskernya yang kain. Pasti lumayan juga baunya loh. Apalagi yang agak ke dalam. Terutama sekali bau apa? Bau air ludah. Ya kan? Nah, jadi ya setiap sekali 8 jam diganti. Kalau kalian yang pakai masker medis, ya, cara membukanya, ya, dibuka begini, ya, kemudian dilipat. Jadi kalau Bapak contohkan begini buka. Nah, ya, jadi yang bagian ke dalam itu tetap di dalam. Ya, setelah buka begini, ya, kita gulung, ya, lalu kita buang di tempat sampah. Ya, jangan dibuang di tempat umum. Ya, bila perlu dibuang di tempat pembakaran sampah. Ya, ini cara bukanya. Kemudian cara memasangnya, ya. Nah, jadi gini langsung. Jangan disentuh bagian yang di tengah. Ya. Kemudian Bapak juga sering lihat kalian yang pakai maskernya itu bisa menggantung di sini. Sering lihat kan? Iya kan? Terutama sekali mungkin yang pakai jilbab. Nah, itu boleh menggantung, ya. Tetapi posisinya, ya, yang bagian dalam tetap di dalam. Ini kan beda nih kan? Nah, yang bagian dalam tetap di dalam. Jangan begini. Menggantung dia begini di depan dada kita. Ini bagian dalam sudah keluar ini. Ini berbahaya. Ya. Nah, jadi yang bagian dalam tetap di dalam. Ya. Tapi Bapak kira lebih banyak kalian pakai masker medis. Jadi kalau masker medis itu ya sudah selesai dibuang. Jadi jangan dipakai lagi.
kecuali kalau yang terbuat dari kain, ya, ini bisa dicuci lagi. Nah, sebetulnya masker yang efektif itu yang terbuat dari sejenis silikon. Mungkin kalian pernah lihat orang pakai masker, tapi dia masih bisa lihat, kita bisa melihat giginya juga. Ya, jadi seperti plastik ya, transparan. Nah, itu lebih bagus. Sampai kapan kita pakai masker ini? Sampai COVID-nya benar-benar habis. Ya, percayalah ya, badai pasti akan berlalu. Ya. Jadi kalian jangan khawatir. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini perbedaannya, kemudian bentuk. Ya. Virus ini bentuknya sangat menarik. Ya. Seperti mahkota. Kalau bakteri bentuknya itu norak gitu ya. Artinya enggak bagus. Ada yang segi empat saja. Ya, ini namanya Bacillus. Ada yang bulat. Namanya Coccus. Ya. Ada yang seperti koma. Nah, begini dia. Itu namanya ya Vibrio. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk bakteri. Ya. Ada yang segi empat, ada yang bulat, ada yang seperti koma. Tapi kalau virus, mudah-mudahan gambar di laptop Bapak masih kelihatan. Nah, kira-kira bentuk virus itu seperti ini. Bentuknya sangat menarik. Ya. Sangat menarik bentuknya. Ya, seperti makhluk planet. Ya. Jadi virus ini sebenarnya ya, dia dapat disebutkan makhluk hidup, tapi juga bisa dikatakan benda mati. Ya. Virus dikatakan makhluk hidup karena dia bisa menumpang ya pada makhluk hidup. Kalau benda mati ya, virus bisa dimatikan. Contohnya, virus misalnya ada dalam air ya. Lalu airnya kita jadikan es. Kan sudah masuk dalam kulkas itu. Ya kan? Sudah masuk dalam kulkas sudah sekian lama. Selagi ada esnya itu, maka virusnya masih ada di situ. Tapi ingat, virusnya tidak mati. Yang mati cuma bakteri yang ada di dalam es tadi. Kapan dia hidup? Kalian bawa keluar lagi. Kalian bawa keluar, masukkan esnya di dalam ya gelas, dikasih teh, dikasih gula. Ya kan? Berarti esnya kan sudah mencair. Ya. Nah, pada saat es mencair itu kalian minum, barulah kalian tertular lagi. Jadi virus tidak bisa mati dia. Ingat ya, bakteri bisa mati. Misalnya kalian rebus air sampai 100 derajat. Nah, itu bakterinya sudah ada yang mati. Tapi tidak semua ya. Karena kalau air itu kalian masak sampai 120 derajat, titik didih air berapa? Ayo. Berapa titik didih air? Hah?
Titik didih air berapa? Nih, titik didih. Titik didih air. Lupa ya pelajaran SD. Kamu Yuda, titik didih air berapa? Tuh yang jilbab merah, berapa titik didih air? Nggak tahu. Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Ya, 100 derajat Celcius. Titik kami yang rata sesuai dengan informasi minggu lalu bahwa salah seorang orang tua dari teman kita, Putri Amisawa, telah berpulang. Maka seperti biasa kita mengumpulkan sumbangan. Jadi jika ada membawa sumbangannya langsung diserahkan kepada wali-walinya. Sekali lagi, jika kita kami ada yang membawa uang sumbangan, silakan diserahkan langsung kepada bapak atau ibu wali-walinya. Terima kasih. Nah, jadi titik didih air itu 100 derajat Celcius. Ya, kalau bakteri Bacillus ini mati nih. Di dalam suhu 100 derajat Celcius. Ya. Bakteri Coccus ini mati nih. Yang tidak mati ini. Loh, berarti tidak semua bakteri mati dalam 100 derajat Celcius, tidak. Ya. Contoh bakterinya apa? Nih. Namanya Salmonella typhosa. Tahu kalian ini bakteri penyebab apa? Nah, ini yang menyebabkan sakit tipus. Jadi kalau kalian nanti demam tinggi, ya, kemudian tidak mau makan, pencernaan terganggu, ya, badan panas, tidak turun-turun, itu belum tentu COVID. Berarti kalian mungkin kena tipus. Nah, ini bakterinya. Bakteri ini walaupun kalian sudah merebus air sampai mendidih, dia tidak akan mati. Ya, tidak akan mati. Tapi kalau bakteri yang Bapak sebut Bacillus, yang segi 4 bentuknya, atau yang bundar, nah itu dia mati. Ya, jadi ternyata bakteri tidak semua bisa mati di dalam suhu 100 derajat Celcius. Ya. Kalau es berapa suhunya? Es. Pernah makan es atau minum es? Pernah? Berapa suhunya? Berapa nak? 0 derajat Celcius. Ya, 0 derajat Celcius. Ya. Jadi kembali lagi kita, ya. Virus itu bentuknya bermacam-macam. Ya, tapi kalau kita bandingkan antara virus dengan bakteri, ya, virus itu bentuknya bagus semua, tidak ada yang jelek. Ya, virus itu bentuknya bagus semua. Ya, kalau bakteri justru banyak yang jelek. Tetapi akibatnya virus lebih berbahaya. Ya, ini masker ini bukan untuk menghindari virusnya, tapi menghindari dropletnya. Ya. Nah, kemudian kenapa harus cuci tangan kita? Kenapa kira-kira? Kenapa kita harus sering cuci tangan? Hah? Nah, pada saat kita mencuci tangan, ya, virus
yang datang mungkin menempel dia di tangan kita, ya, atau mungkin tangan kita ini sudah kena keciprakan dropletnya orang lain. Ini Bapak ngobrol di depan kalian, tahu-tahu tangan kalian bagian depan itu tangan kalian yang kena dulu, ya. Nah, jadi ini tangan ini kita cuci, ya, kita cuci. Tahu cara mencuci tangan yang baik? Ya, Bapak sering lihat itu kalau kalian cuci tangan di depan, nah begini aja, kasih sabun, nah, langsung, ya. Seharusnya tidak demikian. Cara mencuci tangan yang baik, ya. Nah, jadi begini, ya, begini caranya. Punggung tangan kita bersihkan, ya, kemudian telapak tangan, ya, kemudian berpindah, nah, begini lagi, ya. Setelah ini barulah kita, ya, semuanya gitu gini kan, ya, baru kita, ya, kita cuci di air mengalir. Jadi jangan nanti ada air 1 baskom, masukkan tangan langsung situ, tidak boleh. Ya, dicuci dengan air mengalir. Ya, kalau nggak ada air mengalir, ambil dari bak, nah, siram. Ya, jadi begitu caranya. Harus pakai sabun. Sabunnya terserah, mau sabun muka juga boleh. Ya, mau hand soap juga boleh. Ya, mau pakai karbol wangi juga boleh. Pak, ndak ada sabun, ya nggak apa-apa. Ya, bolehkah pakai karbol wangi atau boleh pakai terserah, pokoknya sabun. Sabun cuci piring yang mereknya 100 jeruk itu katanya boleh. Ya, jadi setelah pakai sabun, usahakan sesering mungkin. Habis dari luar rumah, misalnya habis dari sekolah ini nih, kalian pulang sampai di rumah, cuci tangan dulu. Ya, sebelum kalian cuci tangan, jangan kalian pegang yang lain, apalagi pegang makanan. Ya, jadi cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan nanti mungkin barulah kalian mau ngudap gorengan mungkin yang sudah dimasak oleh ibu kalian, ya. Nah, setelah itu nanti baru, ya, boleh beraktivitas yang lainnya. Nah, ada pertanyaan? Do you any question? Siapa yang bertanya? Bapak tambah nilai IPA-nya 5 poin. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Bapak tambah nilai IPA-nya 5 poin. Nanti Bapak tuliskan namanya nanti. Oh, si Anu bertanya. Oh, tadi dia bertanya, jadi tambah 5 poin. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah paham semuanya? Kenapa harus pakai masker? Sudah? Kenapa harus cuci tangan? Kenapa harus jaga jarak? Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan sepintas. Ya. Misalnya Bapak ngobrol sini nih. Ya, kalian duduk di depan Bapak. Itu kalau kita lihat di bawah mikroskop, ya, itu kelihatan itu. Dari mulut Bapak itu seperti air hujan keluar. Ya, itu yang menimpuk kalian. Nah, ini siapa duduk sini? Misalnya, Bapak ngobrol begini, tidak pakai masker. Itu kelihatan itu, ya, seperti hujan dia. Ya. Nah, itu yang tiba di muka kita, yang tiba di mulut kita. Kita sedang ngobrol pula, ya. Akibatnya droplet yang dari Bapak tadi, mungkin Bapak sudah positif, masuklah ke dalam mulut kalian atau terhirup oleh hidung. Ya.
sampai di dalam, nanti kalian akan kena flu mula-mula. Flu, ya. Kemudian kadang-kala nanti disertai demam yang tinggi. Nah, yang lebih parahnya apalagi, besok hari kalian nggak bisa membedakan bau terasi dengan bau tempe. Ya. Jadi kalau orang kena COVID itu gimana? Penciumannya hilang. Ya, nggak bisa membedakan ini bau terasi, bau tempe, bau kopi, nggak bisa lagi. Ya, itu cirinya. Jadi kalau ada orang tua kalian yang sudah seperti itu, cepat isolasi. Ya, isolasi. Dia di dalam kamar tersendiri, tidak boleh keluar masuk. Yang di luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar. Itu ada loh hadis nabinya itu. Kalau penyakit berjangkit di suatu daerah, ya, kita nggak boleh masuk ke daerah tersebut, ya. Dan orang yang di dalam daerah tersebut juga tidak boleh keluar, ya. Itu rupanya ada hadisnya. Jadi lockdown itu sebenarnya itu, kalian nggak boleh ke Pekanbaru, ya. Orang Pekanbaru nggak boleh pulang ke sini, ya. Itu memang hadis Nabi, bukan anjuran pemerintah itu, ya. Jadi jangan kalian pikir itu kan anjuran Jokowi, tidak. Jauh 1400 tahun yang lalu itu sudah disebutkan oleh Nabi. Kalau ada, ya, pandemi di suatu daerah, misalnya Teluk Kuantan nih, maka orang Pekanbaru nggak boleh masuk. Dan orang Teluk Kuantan nggak boleh keluar. Ya, itu memang benar. Ya, jadi tolong jaga yang 3M. Masker, ya, apalagi mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini yang penting. Ya, yang penting ini. Ya, bila perlu bawa hand sanitizer. Hand sanitizer itu sebetulnya adalah penanggulangan pertama sebelum mendapat air cuci tangan. Ya, jadi kalau kita nggak punya tempat cuci tangan, tapi kita bawa hand sanitizer. Nah, kita mau makan onde-onde, ya tangan kita dikasih hand sanitizer dulu.